Itu memang suka sering terjadi mas di sini. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan. Cerita pertama ini berasal dari cerita kisah nyata dari seseorang karyawan yang bekerja di pabrik yang bernama, sebut aja namanya Ali. Ali ini menceritakan kisahnya saat melewati jembatan yang dinamakan Jembatan Bingung. Ya, benar coy, kalian gak salah dengar, nama jembatannya itu Jembatan Bingung. Ali ini adalah seorang karyawan pabrik yang sudah biasa pulang larut malam. Apabila dia ada lemburan, dia pasti pulang begitu malam coy. Si Ali ini termasuk orang yang sangat pemberani karena dia tidak takut untuk mengendarai motornya sendirian. Walaupun jalan dari pabrik menuju rumahnya ini cukup jauh. Dan juga si Ali ini harus melewati hutan cuy. Nah, si Ali ini juga bukan orang yang percaya dengan yang namanya hantu. Tapi dia ini cukup percaya diri saat melintasi gelapnya malam. Nah, di suatu hari si Ali ini harus lembur hingga ke tengah malam karena pabrik tempat ia bekerja lagi masa sibuk-sibuknya cuy. Si Ali ini pun pulang sendirian dengan menahan kantuk yang sangat ngantuk banget. Namun, di saat perjalanan dia merasa jalan yang ia lalui ini sangat jauh dan tidak sampai-sampai untuk menuju rumahnya ini cuy. Kondisi yang setengah ngantuk membuat si Ali ini tidak memperhatikan area sekitarnya. Dia hanya menggerutu karena jalan yang ia lalui ini sangat panjang seperti tidak ada ujungnya. Ini kenapa nggak sampai-sampai sih? Apa emang jalannya sejauh ini ya? Si Ali pun berhenti di sebuah jembatan untuk sekedar memeriksa ponselnya aja. Udah 1 jam lebih, biasanya setengah jam juga udah nyampe nih di rumah gua. Kenapa ini enggak ya? Si Ali ini pun berdecak kesal lalu menyimpan kembali si ponselnya itu ke dalam saku jaketnya cuy. Si Ali ini pun kembali melajukan motornya dengan kecepatan yang lebih cepat. Pikirnya agar lebih cepat sampai ke tempat yang ia tuju, yaitu ke rumahnya cuy. Kantuknya pun seakan hilang terbawa angin. Saat rasa kesal memuncak, mata Ali jadi lebih cermat mengawasi sekeliling dan menemukan hal yang janggal cuy. Aneh, aku udah ngebut, tapi dari tadi kok nggak benar. Tetap aja di tempat ini. Ini kan bukannya jembatan yang tadi. Si Ali pun menghentikan kembali motornya di tempat yang sebelumnya ia berhenti saat memeriksa ponsel cuy. Bulu tengkuknya pun mulai berdiri seperti ada yang sengaja menghembuskan napas di belakang si Ali ini. Nah, sudah terlalu lama si Ali ini berada di tempat tersebut. Upaya apapun yang dia lakukan, Ali ini tidak bisa keluar dari situasi itu. Bahkan dia pun sudah memutarbalikkan si motornya ke arah pabrik tempat dia bekerja, tapi tetap aja cuy, dia kembali ke jembatan itu lagi. Si Ali ini pun mulai menggerutu lagi nih cuy, karena terjebak di tempat itu aja. Dia pun mulai putus asa memikirkan gimana caranya untuk sampai di rumah dengan selamat. Si Ali pun tiba-tiba membeku saat mendengar tawa yang menggaung. Suara itu seperti dari jauh, tapi juga terasa dekat cuy. Tawa itu tidak juga berhenti, malahan semakin lama semakin keras. Si Ali ini pun jadi takut sekarang cuy, karena berada di jembatan yang sekelilingnya hutan belantara. Ini pun mulai berteriak sekuat tenaga. Tapi sayang sekali cuy, gak ada seorang pun yang akan mendengarnya walaupun dia berteriak dengan sekuat tenaga untuk meminta bantuan dan meminta tolong.
apalagi mengharapkan orang yang melintas di jalan yang sama. Tiba-tiba si Ali ini dikagetkan dengan suara klakson dari arah belakang. Perlahan dia menoleh melihat ke belakang. Ternyata di belakangnya itu ada truk pengangkut pasir yang mendekatinya, cuy. Dan si supir truk ini pun bertanya kepada si Ali ini. Kenapa mas? Motornya mogok? Supir truk itu bertanya pada si Ali setelah memberhentikan truknya di samping motor si Ali, cuy. Ini Pak, dari tadi saya cuma muter-muter aja di tempat ini dan udah bisa keluar. Si Ali menelan ludah saat mengatakan hal yang tidak masuk akal itu, cuy. Takutnya supir truk itu dikira dia hanya mengada-ngada. Oh, itu memang suka sering terjadi mas di sini. Bahkan biasanya sampai 2-3 hari baru ditemukan. Di luar dugaan, tanggapan supir itu seperti hal yang lumrah dan tidak menganggap Ali ini sedang mengada-ngada, cuy. Si Ali ini pun mulai bertanya kepada si supir truk tersebut. Apa yang ditemukan Pak? Maya mas, karena hilang di tempat ini, disesatkan sama setan penunggu. Supir itu bercerita dengan entengnya seakan itu hanya dongeng anak-anak yang tidak nyata. Melihat reaksi Ali, si supir ini pun baru sadar bahwa dia telah mengatakan hal yang sangat mengerikan. Pasti masnya tadi tidak berdoa dulu ya, waktu mau perjalanan pulang. Supir truk itu mengalihkan pembicaraan agar suasana sedikit mencair. Mendengar itu, Ali hanya menggosok tengkuknya mengakui kalau dia lupa berdoa saking ngantuknya. Si Ali ini pun mulai bertanya kepada si supir truk ini bagaimana cara keluar dari tempat tersebut. Pak, gimana caranya saya keluar dari sini ya? Mas ikuti saja truk saya dari belakang, sampai keluar dari hutan ini. Dan jangan berpikiran kotor seperti mengumpat. Supir truk itu mengulurkan bantuan sebisanya karena dia sendiri sering juga disesatkan seperti halnya si Ali ini. Setuju dengan penawaran itu, Ali pun menghidupkan motornya dan mengikuti laju truk pengangkut pasir itu sampai tiba di pinggir hutan. Ali menepikan motornya bermaksud ingin berterima kasih pada si supir truk. Tapi truk itu nyatanya tak berhenti dan semakin jauh hingga tak terlihat lagi. Pengalaman yang menurut Ali ini cukup menakutkan, niat hati ingin memotong jalan yang lebih dekat. Tapi si Ali ini malah tersesat hingga baru sampai di rumahnya itu jam 3 pagi, cuy. Si Ali ini pun menceritakan pengalaman semalam pada teman kerjanya dan mendapatkan pujian bodoh dari seorang sahabatnya, cuy. Lagian bisa-bisanya kamu lewat jalan itu, padahal biasanya kamu lewat jalan mutar karena lebih ramai dan juga halus. Nah, si teman kerjanya Ali ini, sebut aja namanya Irawan, mengatai Ali karena dengan bodohnya memilih jalan yang sangat angker. Yang mana aku tahu kalau jalan itu angker. Singkat cerita, 6 bulan yang lalu, ternyata cuy, ada supir truk pengangkut pasir ditemukan meninggal di sana. Tubuhnya kering setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Sepertinya dia mati kelaparan dan juga dehidrasi. Nah, si Irawan ini bercerita kejadian 6 bulan yang lalu. Bahkan, beritanya sempat dimuat di surat kabar, cuy. Si Ali ini jadi ingat orang yang menolongnya tadi malam, cuy. Si Ali ini mulai berpikir, jangan-jangan itu adalah hantu supir truk yang meninggal 6 bulan yang lalu. Nah, cuy, jadi kenapa si jembatan itu dinamakan jembatan bingung? Karena orang yang lewat sana saat di tengah malam hanya akan berputar-putar di tempat itu dan tidak bisa keluar. Dan si Ali ini pun merasa sangat bersyukur karena ia bisa keluar dari tempat itu, cuy. Oke cuy, segitu aja ceritanya. Apabila ada perkataan yang tidak masuk akal, terus
agak belibet-belibet, mohon dimaafkan ya coy. Soalnya ini tuh video pertama gua. Dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe cuy. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor, cerita mistis, dan kejadian-kejadian aneh, kalian bisa langsung aja komen di bawah atau juga kirim di sosial media gua cuy.